Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabi'ah Al-Adawiyah, dikenal juga dengan Rabi'ah Basri, adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah merupakan klaim dari klain Al-Atiq, suku Qais bin Adi. Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 95 sampai 99 Hijriah di kota Basrah, Irak, dan meninggal sekitar tahun 201 Masehi atau 185 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Rabi'ah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan zahidah yang mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian, yang sangat takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahawa Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan Thabit Al-Banani telah datang kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Hasan berkata kepadanya, "Hai Rabi'ah, pilihlah salah satu dari antara kami, karena nikah adalah kesunatan Nabi alaihissalam." Rabi'ah menjawab, "Saya mempunyai beberapa masalah, maka barang siapa yang bisa menjawab masalah-masalah itu akan saya ambil sebagai suami saya." Pertanyaan itu pertama kali diajukan kepada Hasan, "Bagaimana pendapatmu besok di hari pengukuhan perjanjian atau hari kiamat? Segolongan manusia ada yang di dalam syurga saja tidak peduli, dan segolongan manusia di dalam neraka saja tidak peduli. Maka termasuk golongan yang mana saya nantinya?" Hasan menjawab, "Saya tidak tahu." Rabi'ah bertanya lagi, "Malaikat telah membentuk saya di dalam kandungan ibu saya. Apakah saya menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang berbahagia?" Hasan menjawab, "Saya tidak tahu." Rabi'ah bertanya lagi, "Apabila dikatakan kepada seorang, 'Kamu jangan takut dan kamu jangan susah,' dan dikatakan pula kepada orang lain, 'Kamu tidak punya kegembiraan sama sekali,' maka termasuk golongan yang manakah saya?" Hasan menjawab, "Saya tidak tahu." Rabi'ah bertanya lagi, "Kuburan ada kalanya bisa menjadi pertamanan syurga, dan ada kalanya bisa menjadi liangnya neraka. Bagaimanakah kuburan saya nanti?" Hasan menjawab, "Saya tidak tahu." Rabi'ah bertanya lagi, "Pada hari wajah-wajah manusia memutih bersih dan wajah-wajah manusia lainnya menghitam muram, bagaimana wajah saya nantinya?" Hasan menjawab, "Saya tidak tahu." Rabi'ah bertanya lagi, "Apabila ada suara mengundang di hari kiamat, ketahuilah sesungguhnya Fulan bin Fulan itu berbahagia sekali. Sungguh Fulan bin Fulan itu sengsara sekali. Maka termasuk golongan yang manakah saya?" Hasan menjawab, "Saya tidak tahu." Maka semua 4 orang tadi menangis dan keluar meninggalkan Rabi'ah.
Ada pula yang diceritakan juga bahawa suami Rabi'ah telah meninggal dunia. Maka datanglah Hasan Al-Basri bersama kawan-kawannya serta minta izin kepada Rabi'ah untuk masuk di rumahnya, dan Rabi'ah pun mengizinkannya masuk, dan dia menutupkan hijab atau aling-aling serta merta dia duduk di balik hijab itu. Kata Hasan kepada Rabi'ah, sesungguhnya suamimu telah meninggal dunia, maka engkau harus bersuami pula. Kata Rabi'ah, baiklah. Tapi siapakah dari antaramu yang paling alim? Maka saya dambakan diri saya sebagai istrinya. Mereka menjawab, yang paling alim ialah Hasan Al-Basri. Berkata Rabi'ah, apabila engkau bisa menjawab 4 buah pertanyaan saya, maka saya rela menjadi istrimu. Kata Hasan, bertanyalah, semoga Allah menolongku untuk menjawabnya. Rabi'ah bertanya, bagaimana pendapatmu kalau saya mati dan keluar dari dunia ini? Saya keluar dengan berbekal iman atau tidak? Berkata Hasan, itu adalah sesuatu yang gaib dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Rabi'ah bertanya lagi, bagaimana pendapatmu kalau saya sudah ditidurkan di dalam kubur dan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Saya bisa menjawab atau tidak? Kata Hasan, itu pun masalah gaib juga, dan hanya Allah sendiri yang maha mengetahui. Rabi'ah bertanya lagi, apabila semua manusia sudah dihalau pada hari kiamat dan bertebaranlah kitab-kitab catatan amal mereka, maka kitab saya diberikan dari kanan atau dari kiri? Kata Hasan, itu pun soal gaib juga. Kemudian Rabi'ah bertanya pula, apabila manusia sudah dipanggil, sebagian di surga dan sebagian lain di neraka, maka saya termasuk bagian yang manakah? Hasan menjawab, itu pun soal gaib. Berkata Rabi'ah, kalau seseorang sudah kabur dalam 4 masalah ini, maka bagaimana dia akan menyibukkan diri dengan perkawinan? Kemudian Rabi'ah berkata lagi, hai Hasan, jawablah, beberapa bagiankah Allah menciptakan akal? Hasan menjawab, 10 bagian, yang 9 bagian untuk para lelaki dan yang sebagian untuk para wanita. Kata Rabi'ah pula, hai Hasan, berapa bagiankah Allah menciptakan syahwat? Hasan menjawab, 10 bagian juga, yang 9 bagian untuk para wanita dan yang 1 bagian untuk orang laki-laki. Kata Rabi'ah selanjutnya, hai Hasan, saya saja bisa menjaga 9 bagian dari syahwat itu dengan 1 bagian akal. Dan mengapa engkau tidak bisa menjaga 1 bagian syahwat dengan 9 bagian akal? Maka menangislah Hasan dan terus keluar dari rumah Rabi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Sekianlah cerita singkat lamaran daripada 4 ulama besar. Maka mereka tidak mampu melamarnya dan tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Subhanallah, Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang sangat mencintai Allah Subhanahu Ta'ala dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.